Halo adik-adik, masih ingat bagaimana Tuhan Yesus datang untuk pertama kali di dunia ini? Ya, Tuhan Yesus datang untuk pertama kalinya di dunia ini dalam wujud sebagai seorang manusia, sebagai seorang bayi yang malaf yang lahir di kandang Betlehem. Tapi untuk kedua kalinya Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini bukan lagi sebagai seorang bayi yang malaf, melainkan Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan surgawi sebagai seorang raja dan hakim yang akan mengadili dan menghakimi setiap umat manusia atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Mengenai waktu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya itu, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahuinya. Sekarang kakak mau tanya, adakah dari adik-adik yang bisa mengetahui masa depannya? Apa yang akan terjadi di hari esok? Tidak ada kan? Begitu juga dengan waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan tanda-tanda melalui firman-Nya sebagai peringatan kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga dan waspada, sehingga waktu Tuhan datang kembali, kita sudah siap sebagai anak-anak Tuhan. Tanda yang pertama yaitu nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus telah memperingati lewat firman-Nya, "Hati-hati saat kamu menantikan kedatanganku." Banyak orang akan berkata bahwa merekalah Yesus Kristus Sang Mesias yang kalian nantikan. Mereka akan membuat mujizat-mujizat agar orang percaya kepada mereka. Tapi kamu tidak boleh mempercayai mereka. Contohnya adalah Jim Jones. Jim Jones membentuk gerakan People's Temple di Amerika Serikat. Ia menyesatkan para pengikutnya dengan mengatakan bahwa Alkitab tidak dapat dipercayai dan ia sendiri adalah Kristus Sang Mesias yang harus mereka taati. Tapi ia malah membuat hidup para pengikutnya sangat menderita. Adik-adik, yang harus kita ingat adalah kedatangan Tuhan pada pertama kali dalam wujud sebagai seorang manusia. Tapi kedatangannya untuk kedua kali, ia akan datang dalam segala kemuliaan surgawinya. Tanda yang kedua, peperangan di mana-mana. Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan mendengar berita mengenai peperangan dan kabar angin mengenai peperangan. Tetapi jangan cemas. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan suku bangsa akan bangkit melawan suku bangsa." Contohnya pada tanggal 11 September 2001, 4 pesawat terbang Amerika Serikat yang penuh dengan penumpang dibajak oleh teroris dan menabrak menara kembar World Trade Center atau yang kita kenal sebagai Menara WTC, dan lebih dari 2.000 orang terbunuh. 1/5 dari gedung Pentagon hancur. Tanda yang ketiga, kelaparan. Akibat dari peperangan, banyak orang akan mengalami kelaparan. Contoh yang bisa kita lihat sekarang ini, akibat dampak dari pandemik virus corona, banyak orang sudah merasakan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan makan mereka. Tanda yang keempat yaitu gempa bumi. Kejadian yang kita alami tahun 2019 pasti adik-adik masih ingat bukan? Di mana gempa bumi yang tak henti-hentinya melanda kota Ambon dan sekitarnya sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Rumah-rumah hancur dan semua orang mengungsikan diri ke daerah-daerah pegunungan, termasuk kakak pengasuh dan adik-adik juga kan? Tanda kelima, penganiayaan terhadap orang Kristen. Kata Tuhan Yesus kepada murid-murid, "Pada waktu itu kamu akan disiksa dan dihukum mati, dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa oleh karena namaku." Pada masa-masa penantian ini, semua orang dalam dunia ini akan mengalami penderitaan, karena Allah akan menghakimi dan menghukum semua manusia atas kejahatan yang dilakukannya. Contohnya, pada tahun 1999 di negara India, seorang misionaris bersama 2 orang anaknya dibakar hidup-hidup hanya karena mereka adalah orang Kristen.
Dan pada tahun yang sama juga terjadi kerusuhan yang hebat di kota Ambon, sehingga menyebabkan banyak orang-orang percaya meninggal, dibunuh hanya karena mereka adalah orang Kristen. Tanda yang keenam yaitu Injil akan diberitakan di seluruh bumi. Penderitaan karena nama Yesus tidak akan menghalangi murid-murid Tuhan Yesus untuk menyaksikan kabar keselamatan pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Karena kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan dan sukacita dalam melakukan tugas dan panggilan pelayanan. Tuhan Yesus berkata, Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Contohnya, yang bisa kita lihat sekarang ini, Injil Yesus Kristus diberitakan lewat suara-suara kasih, lewat berbagai media sosial seperti Facebook dan juga YouTube. Dari tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka kita sebagai anak Tuhan jangan kita takut, tapi kita harus siapkan diri kita menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan menjadi anak yang dengar-dengaran, takut Tuhan, taat pada orang tua, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan yang terpenting, tekunlah dalam doa. Pasti adik-adik semua ingin masuk surga, bukan? Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan iman dalam menjalani masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.